Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mabad. Tulab wa talibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran kita. Dan sekarang langsung saja kita masuk bab baru, bab ke-9 ya. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala babu ma ja'a fi dzabhi li ghairillahi ya. Bab tentang dalil-dalil yang datang tentang penyembelihan kepada selain Allah ya. Kita baca dulu munasabatul bab li kitab tauhid. Kenapa kemudian bab ini ya ada di kitab tauhid, keterkaitannya anna fihi bayanan li nau'in min anwa'i syirki ya al-mudhadi lit tauhid ya, bahwa di dalam bab ini ada penjelasan tentang satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid, yaitu menyembelih untuk selain Allah ya, ini bertentangan dengan tauhid ya. Maja'a fi dzabhi li ghairillah maknanya adalah ai minal wa'id ya wa fi bayani hukmihi ya, yaitu dalil-dalil yang berisi ancaman ya dan penjelasan hukum dari menyembelih kepada selain Allah. Nah, dalil pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ini wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin ya. Surat Al-An'am ayat 162 163. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul, katakan, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusukku ya, nusuk adalah dzabhi, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku ya, ma'atihi wa ma'atihi fi hayati ya, apa yang aku lakukan dalam kehidupanku, maksudnya semua amalanku, semua amalan dalam kehidupanku, wa mamati ai ma'amutu alaihi minal imani wal amali sholih, dan apa yang aku mati di atasnya ya, dari keimanan dan amal soleh ya, lillahi rabbil alamin ya, seluruh sholatku, sembelihanku, seluruh amalan dalam kehidupanku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam ya. La syarika lahu, tiada sekutu bagi Allah, wa bidzalika umirtu ai ya, dan dengannya aku diperintah ai amaroni rabbi bil ikhlasi fil ibadah, dengan hal itu yaitu dengan perkara ibadah inilah aku diperintah, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama yang berserah diri, ai awwalu man yatamatsalu min hadhil ummah, orang pertama yang melaksanakannya, mencocoki perintah ini dari umat ini. Itu ada Nabi Muhammad SAW ya, yang berhasil ya sholat, sembelihan, hidup dan matinya untuk Allah semata ini ya. Beliau dan kita selaku orang yang meneladani beliau seharusnya mengikuti ini ya. Seluruh amalan kita, mati kita ya, sholat kita, sembelihan kita hanya untuk Allah Ta'ala. Makna global dari ayat ini, ya'murullahu nabiyahu an yakula lil musyrikin alladhina ya'buduna ghairallah. Allah memerintahkan ya, nabinya untuk berkata kepada orang-orang musyrikin yang mereka menyembah selain Allah, wa yadbahuna li ghairihi, dan mereka menyembelih untuk selain Allah, inni ukhlisu lillahi salati wa dzabhi wa ma ahya wa ma amutu alaihi minal imani wal amali sholihi usarrifu kulla dzalika lahu wahdahu la syarikalah ya, la usyriku bihi ahadan aksama antum alaihi minasyirki bihi ya. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berkata kepada orang-orang musyrikin yang mereka menyembah selain Allah dan menyembelih untuk selain Allah, untuk berkata bahwa aku, yaitu Nabi Muhammad ya, mengikhlaskan kepada Allah sholatku, sembelihanku, dan seluruh amalan dalam kehidupanku, dan apa yang aku mati di atasnya dari keimanan dan amal soleh, aku serahkan, aku palingkan semua perkara itu hanya kepada Allah semata. Tidaklah aku menyekutukan Allah dengan apapun
ya, berbeda, berlawanan dengan apa yang kalian berada di atasnya dari kesyirikan, wahai orang-orang musyrikin. Jadi Nabi diperintah Allah untuk menyampaikan kepada kaum musyrikin sikapnya, ya, bahwa seluruh yang dikerjakan dari ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Berbeda dengan orang-orang musyrikin yang mereka nyembelih untuk selain Allah, mereka ibadah pada selain Allah, mereka takut kepada selain Allah dan semisalnya. Nah, keterkaitan ayat ini dengan bab annaha tadullu ala anna dzabha li ghairillahi syirkun. Ya, perkara ini menunjukkan bahwa menyembelih kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Nah, sesungguhnya ini telah diterangkan dulu, ya, waktu pembahasan usul thalathah di kelas 10 dulu, ya. Sebelum kita memahami ini. Nah, kenapa kok dikatakan nyembelih pada selain Allah ini syirik? Kita harus ingat dulu ada pembahasan bahwa sembelihan itu ada 3 macam. Yang pertama, nyembelih untuk ibadah. Yang kedua, untuk walimah atau tamu. Yang ketiga, untuk makan biasa. Dulu kan sudah pernah kan. Nah, adapun untuk daging makan, ya, ini kita makan sendiri, untuk kita, untuk keluarga kita tidak masalah. Dulu saya Utsaimin terangkan. Untuk kita nyembelih ayam, kambing, untuk tamu, ini juga tidak masalah. Hukum asalnya keduanya ini mubah, ya. Dan disinilah ada juga sembelih untuk perdagangan. Hukumnya sama, mubah, asal disembelih dengan benar sesuai syariat. Nah, yang dilarang adalah ini, nyembelih untuk ibadah seperti Idul Adha, ya kan? Nyembelih sapi dengan niat untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, disinilah yang dilarang ketika orang itu menyembelih untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, maka itu hukumnya syirik. Jelas ya? Nah, adapun yang dua ini asal benar tata cara penyembelihannya sesuai syariat Islam, tidak ada masalah. Taib. Ya, kemudian faedah yang kita bisa petik dari ayat ini, yang pertama, an-nadzabha li ghairillahi syirkun akbar li'annahu qaranahu bis salati, ya, fakama anna man shalla li ghairillahi faqad asyraka fakadzalika man dzabaha li ghairihi faqad asyraka. Ya, maka ini yang pertama, siapa yang menyembelih, ya, sembelihan ibadah kepada selain Allah, maka ini syirik besar. Karena Allah di sini di ayat ini menggandengkan menyembelih ini dengan sholat, ya. Maka sebagaimana bahwa jika ada orang sholat kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik besar. Maka seperti itu pula orang yang menyembelih kepada selain Allah, dia telah berbuat syirik. Ingat, sholat dan menyembelih digandengkan di sini. Paham ya? Nah, lalu yang kedua, anna sholata wa dzabha min a'dhamil ibadat, bahwa sholat dan nyembelih ini termasuk di antara ibadah yang paling besar. Lalu yang ketiga, wujubul ikhlasi lillahi fi jami'il ibadat, wajibnya berbuat ikhlas dalam seluruh ibadah. Lalu yang keempat, annal ibadati, ya, anna al ibadati. Kenapa? Karena ini jamak muannats salim, ya, mansubnya dengan ini kasrah. Annal ibadati tauqifiyatun, bahwa yang namanya seluruh amalan ibadah itu tauqifiyah. Makna tauqifiyah ai mauqufatun ala amri syari', berhenti, ya, terbatas pada perintah pembuat syariat. Jadi yang namanya ibadah itu wajib sesuai dengan perintah pembuat syariatnya. Kalau ada perintah ya dilakukan, kalau tidak ada ya tidak boleh dilakukan. Dalilnya apa? Ini, wa bidzalika umirtu, dengan itulah aku diperintah. Nabi saja harus sesuai dengan Allah, ya, maka tidak boleh membuat ibadah dengan tata cara sendiri, ya. Jelas ya, ini dalil pertama bahwa, ya, yang namanya menyembelih itu adalah ibadah, dan memberikan sembelihan kepada selain Allah itu syirik besar. Kemudian dalil kedua, ya, di dalam bab ini, wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu kemudian menyembelihlah. Fasholli li rabbika ay la li ghairi, salatlah untuk Allah, tidak untuk selainnya. Wanhar ay idbah, dan lalu nyembelihlah. Makna global dari ayat ini,
ya'murullahu nabiyahu, Allah memerintah nabinya, an yukhlisa lahu fi salatihi, untuk mengikhlaskan hanya untuk Allah dalam salatnya, wa dzabihatihi, dan dalam penyembelihannya, ya. Mukhalifan lil musyrikin alladzina ya'buduna ghairallahi wa yanharuna lil authan, ya, menyelisihi orang-orang musyrikin yang mereka menyembah selain Allah dan, ya, bernahar, menyembelih unta. Nahar itu nusuk unta, ya, di dekat pangkal lehernya, ya, yang mereka menyembelih, ya, mereka beribadah pada selain Allah, ya, bahkan kepada patung dan berhala. Keterkaitan ayat ini dengan bab an-nadzabha ibadatun yajibu ikhlasuha lillahi, bahwa menyembelih itu adalah ibadah, ya, sebagaimana 3 yang dijelaskan tadi sebelumnya, maka wajib untuk mengikhlaskannya hanya kepada Allah. Wa sarfuha li ghairihi syirkun akbar, dan memalingkan penyembelihan itu untuk selain Allah, maka ini adalah syirik besar. Ya, faedah yang kita bisa ambil, an-nadzabha li ghairillahi syirkun akbar, nyembelih untuk selain Allah syirik besar. Li'annahu ibadatun, karena itu nyembelih ini merupakan ibadah. Wa sarful ibadati li ghairillahi syirkun akbar, dan memalingkan ibadah kepada selain Allah maka itu syirik besar. Kedua, anna sholata wa dzabha min a'dhamil ibadat, ya, bahwa salat dan menyembelih termasuk ibadah yang paling agung. Lalu yang ketiga, anna sholata wa dzabha lillahi min a'dhami madhahiri syukrin ni'ami, bahwa salat dan menyembelih untuk Allah ini termasuk, ya, madhahir, termasuk penampakan, ya, maksudnya termasuk menampakkan rasa syukur terhadap nikmat yang paling besar. Jadi termasuk perbuatan menampakkan kesyukuran terhadap nikmat yang paling besar adalah sholat dan menyembelih, ya. Fa innahu, ya, ata bil fa'i ad-dalati ala sababi, ya, karena di ayat ini fa, ya, fa-nya ini fa sabab, ya, datang dengan fa yang menunjukkan sebab, ya, li'anna fi'la dzalika sababun lil qiyami bi syukri ma'atahu minal kautsar, karena, ya, melakukan sholat dan menyembelih ini, ya, merupakan sebab untuk menegakkan kesyukuran atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dari Kautsar. Ayat ini kan sebelumnya inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah berikan kepadamu wahai Nabi Muhammad al-Kautsar. Kautsar itu tafsirannya kata Syekh Utsaimin yang pertama adalah Kautsar itu sungai di surga. Lalu yang kedua maknanya adalah kebaikan yang sangat banyak. Ya, ala kulli hal, ketika diberi kebaikan yang sangat banyak dan sungai di surga itu, maka diperintahkan untuk sholat dan menyembelih. Maka di sini jelas, ya, orang yang sholat dan menyembelih dia berarti, ya, bersyukur atas nikmat yang sebelumnya itu, ya. Makanya dikatakan fa sababiyah. Taib, ya, sampai sini dulu, ya, pelajaran kita. Insya Allah kita akan lanjutkan, ya, pembelajaran berikutnya, dan insya Allah nanti seperti ini, ya, kita sekaligus latihan satu persatu insya Allah taala. Taib, demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.